Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yawmina hadza ila yawmin naqdah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa qabaila su'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Perkenankanlah saya Muhammad Rizal, mahasiswa bimbingan konseling pendidikan Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, menyampaikan ceramah kuliah 5 menit untuk memenuhi tugas Bapak Mizan Syahroni MPD selaku dosen pengampu mata kuliah literatur Islam. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah, rahmat, taufik dan ridhonya kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ceramah ini dibuka, izinkan saya berpantun. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah ceramah dibuka, semoga mahasiswa BK mendapat berkah. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala diimplementasikannya dalam bentuk ciptaannya. Kekuasaan Allah bisa dilihat bahwasanya Allah menciptakan manusia dengan perbedaan, dengan beberapa perbedaan-perbedaan yang ada, dari mulai sukunya berbeda, rasnya berbeda, bahasanya berbeda, bahkan agamanya sendiri berbeda. Justru ini menggambarkan kekuasaan Allah yang begitu besar. Bahwasanya dari sini kita menilai bahwa tujuan diciptakannya manusia yang berbeda-beda, warna kulitnya beda, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang putih, ada yang abu-abu, ada yang nggak putih, nggak abu-abu, ada yang warna sawo matang seperti kita ini. Bahkan ada yang lebih putih lagi, orang Amerika. Ada yang bahasanya Sunda, jika orang Sunda, jika orang Kuningan, Majalengka. Ada yang bahasanya Jawa, kayak wong Cirebon, wong Indramayu, ana maning wong Surabaya. Ada lagi yang budayanya berbeda, bahkan tingkah lakunya berbeda. Namun dari itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda untuk saling kenal mengenal. Sebagaimana tadi saya sudah dibacakan di awal bahwasanya surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nasu, hei eling-eling manusia, hai manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya khalaqna, menciptakan. Nah, Allah, nah, kum, dari kalian, untuk kalian semua, min dzakarin, dari laki-laki, wa unsa, dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan menjadikan kum, untuk kalian semua, syu'uban, bersuku-suku, wa qabailan, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'aruf, untuk saling kenal mengenal. Dari konteks ini kita bisa melihat bahwasanya mengapa Allah menciptakan manusia itu berbeda,
agar manusia sendiri memahami bahwasanya Allah itu mempunyai kuasa untuk kita nantinya saling bertoleransi terhadap sesama, tidak melihat warna kulitnya seperti apa, bahasanya seperti apa. Kalau kita tarik dari sisi psikologi, kita adalah mahasiswa bimbingan konseling, bahwasanya mempelajari psikologi adalah untuk memahami bagaimana sikap dari orang lain, bagaimana orang lain bisa menghargai kita, bagaimana kita bisa menghargai orang lain karena kita mengerti orang lain. Dari sini kita belajar bertoleransi, bagaimana bisa menghargai, karena di sambungan ayat di sini dikatakan inna sesungguhnya akromakum itu lebih mulia indallahi di antara Allah, atqakum itu yang bertakwa, yang lebih takwa dari kalian semua. Artinya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita semua adalah bukan karena sukunya, bukan karena bangsanya, bukan karena warna kulitnya, akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah betapa ketakwaannya, berapa ketakwaan dari kita, bagaimana kita bisa lebih bertakwa dari orang lain, bagaimana kita bisa meningkatkan iman Islam kita. Dilanjut pada ayat tersebut, innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah alimun itu lebih mengerti, khabirun dan lebih mengenal. Artinya di sini Allah mempunyai tujuan, wahai mahasiswa BK yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala justru lebih memahami mengapa Allah itu menciptakan manusia itu berbeda-beda. Dari ayat ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita bertoleransi, menghargai terhadap sesama. Karena di dalam ayat ini, alasan mengapa ayat ini diturunkan pada saat itu adalah ketika pada saat kejadian Fatu Makkah, Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Kemudian orang-orang Arab di sekitarnya, kaum muslimin, banyak yang mencemooh, banyak yang menghina, bahkan ada yang berucap, apakah kalau misalkan azan ini dikumandangkan oleh kulit hitam Allah akan menerima? Bahkan ada yang berkata seperti itu. Maka kemudian dari kejadian itu turunlah ayat surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kaum muslimin pada saat Fatu Makkah. Dari ayat ini kita banyak belajar bahwasanya bangsa ini telah mendesain sistem pemerintahan yang betul-betul diimplementasikan dari ayat-ayat Al-Quran. Negara kita merupakan negara kebinekaan yang mengusung Pancasila sebagai dasar negara. Dikatakan bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Ini menjadi refleksi diri kita bahwasanya Indonesia mampu mengimplementasikan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka sudah menjadi keyakinan dan kewajiban kita taat dan patuh terhadap dasar negara yang sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Seperti yang kita lihat di Timur Tengah sana, ribuan manusia, umat-umat Islam, agamanya sama, bahasanya sama, sukunya sama, bahkan bahasanya sama, mereka selalu berperang di negara Arab sana. Dan sekarang yang lagi terhangat bahwasanya Israel menyerang Palestina dengan membombardir anak-anak kecil yang menjadi penerus bangsa. Ini menjadi refleksi kita bahwasanya nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai humanisme harus kita junjung tinggi. Mari kita doakan bersama, semoga saudara-saudara muslim kita yang di Palestina di sana dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan peperangan ini segera diselesaikan. Mungkin untuk menutup ceramah yang mungkin tidak ada isinya ini, saya izinkan berpantun.
Jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Ku mohon maaf segala kata, ceramah ini semoga mengena di hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.